Wajada Wajada. Kali ini kita akan belajar mengenai IPA, fisika ya. Materi kita kali ini adalah mengenai tekanan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai tekanan. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas berhubungan dengan materi tekanan ini. Nah, jadi kita lihat tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu penampang, ya. Nah, ini dinyatakan dengan P. Nah, nantinya akan kita lihat pembahasan untuk soalnya. Langsung saja ke soal pengantar nomor 1. Apabila seseorang anak belajar berjalan mempunyai berat 100 Newton, sudah melangkah dengan luas telapak kaki 50 cm², berapakah tekanan yang didapat? Nah, ini kita harus tahu dulu mengenai prinsip dasar tekanan, ya. Jadi yang dimaksud dengan tekanan tadi apa? Iya, jadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja, ya, gaya yang bekerja pada suatu bidang, sudah, pada suatu bidang. Nah, jadi tekanan ini dinyatakan dengan P sama dengan F/A. Nah, inilah dia untuk rumusannya, ya. Inilah dia untuk rumusannya, di mana nilai P ini adalah tekanan yang satuannya adalah Newton/meter². Ya, F adalah gaya yang bekerja yang satuannya adalah Newton, dan A adalah luas penampang, ya, di mana luas penampang ini satuannya adalah meter². Nah, jadi dapat kita lihat bahwa tekanan ini dia berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Kita lihat kembali pada soal. Tadi di sini yang diketahui adalah berat 100 Newton. Berarti dari soal diketahui berat itu adalah gaya yang bekerja ini 100 Newton. Sudah? Kemudian luas telapak kaki 50 cm². Berarti di sini penampangnya adalah 50 cm². Nah, di sini yang dimintanya adalah dalam satuan meter². Maka cm² ini kita alokasikan atau kita setarakan dengan meter². Sudah? Nah, 1 meter itu 100 cm. Ya kan? Kalau kita balik berarti 1 cm itu 1/100. Karena di sini kuadrat, maka 1 cm adalah 1/100² atau 1/10.000. Berarti di sini kalau kita ubah ke meter², ya, berarti 50 dikali 1/10.000 atau 10⁻⁻⁴. Ya kan? Jadi 1 cm² sama dengan 10⁻⁻⁴ meter². Ya. Atau bisa kita buat di sini 5 dikali 10⁻⁻3, karena di sini nolnya sudah kita ambil dari situ, ya kan? Nah, maka di sini dapat kita tentukan untuk luas penampangnya, ya, P-nya, ya, yang ditanya adalah tekanannya, ya. Tekanannya adalah F/A, ya kan? F/A tadi. Maka dari sini bisa kita tentukan nilai tekanannya P sama dengan F kali 100 nilainya, dan nilai A adalah 5 kali 10⁻⁻3. Nah, 10 dibagi 5 ini 2, berarti sini 20, ya kan? Nah, 10⁻⁻2 itu naik ke atas, ya kan? Jadi 20 dikali 10⁻⁻3 ini naik ke atas jadi 10⁻3. Berarti 20 kali 10⁻3 itu nilainya adalah 20.000 Newton/meter². Maka jawabannya adalah B. Ya, langsung kita masuk ke soal pengantar yang nomor 2. Nah, kalau kita lihat di sini yang pada gambar ini adalah gambar pompa hidrolik. Sudah? Dan ini nanti berlaku mengenai hukum Pascal, ya, hukum Pascal. Jadi pada soal kita lihat di sini adalah gambar dari pompa hidrolik. Nah, pada pompa hidrolik ini nanti berlaku mengenai hukum Pascal. Ya, bagaimana
Nilai F1 adalah 100 Newton. Sudah? Maka yang ditanya adalah luas penampang yang kedua. Jawab. Nah, untuk menentukannya tadi kita di sini berlaku hukum Pascal, di mana nilai P1 berlaku sama dengan nilai P2 atau tekanan 1 sama dengan tekanan yang kedua. A1 per F1 sama dengan A2 per F2. A1-nya tadi berapa? Ya, 20 meter kuadrat ya. Sudah setara dengan satuan nasionalnya. Kemudian F1-nya berapa? 100. Sama dengan nilai A2-nya yang ditanya per F2-nya. Sudah? Nilai A2-nya ya, A2-nya tadi 50. Sudah 50. Untuk yang ditanya adalah ini nilai gaya yang kedua ya, F ya. Gaya yang kedua. Nah, yang ditanya inilah yang ditanya untuk F2-nya. Sudah? Dari sini kita lakukan perkalian silang ya. Perkalian silang 20 F2 sama dengan 100 dikali 50. F2-nya sama dengan 100 dikali 50 per ini ya 20. Dari sini kita coret sama-sama dibagi 20, ini 1, ini 5. 5 kali 5 25 tambah 0 250 Newton. Maka gaya yang bekerja pada penampang yang keluar adalah 250 Newton. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Archimedes ya. Jadi hukum Archimedes ya ditemukan oleh si Archimedes, dia menemukan bahwa ya apabila suatu benda ya, bahwa apabila sebuah benda dimasukkan ya kan, dimasukkan ke dalam zat cair ya, ke dalam zat cair, maka dia akan mempunyai gaya apung ya. Jadi di sini dia akan mempunyai gaya apung. Sudah? Gaya apung sebesar zat cair tersebut ya, sebesar zat cair tersebut. Ya, nah inilah dia berlaku hukum Archimedes. Jadi apabila kita memasukkan sebuah benda ke dalam zat cair, ya kan? Nah nanti di sini akan mendapatkan gaya apung ke atas. Sudah? Sebesar berapa? Sebesar zat cair yang dimasukkan itu juga. Nah hal ini dirumuskan ya, di mana dinyatakan dengan ya W semu ya, W semu atau berat dari zat cair yang dimasukkan tadi, ya kan? Di mana berat sama dengan berat benda dikurang gaya apung. Sudah? Nah, jadi W semu atau berat zat cair ini nilainya adalah W benda atau berat benda dikurang dengan gaya ke atas tadi. Nah, hal ini bisa kita lihat W semu tadi adalah berat dari zat cair ya. Berat dari zat cair yang dimasukkan. Sudah? Berat benda dari yang dimasukkan ke dalam zat cair ya, berat benda ke dalam air. Sudah? Satuannya adalah kilogram per meter kuadrat. Kemudian W benda adalah berat benda ya. Berat benda satuannya juga kilogram per meter kuadrat, dan FA adalah gaya apung ke atas ya, gaya apung ke atas, dan satuannya adalah Newton. Dan di sini berlaku massa jenis ya. Jadi di sini massa jenis cair, rho cair ini disebut juga dengan massa jenis zat cair ya, massa jenis zat cair. Kemudian nanti ada berlaku rho benda ya, rho benda ini adalah massa jenis dari suatu benda. Nah, maka di sini ya berlaku apabila rho benda sudah di sini nilainya lebih besar dari rho zat cair, sudah, maka benda ini dia akan tenggelam. Sudah, maka benda ini akan tenggelam. Apabila massa benda ini nilainya sama dengan massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan melayang ya. Nah, dan apabila massa jenis benda ini lebih kecil nilainya dari massa jenis
normal dikurang dengan ketinggian. Nah, dari soal ini bisa kita tentukan untuk tekanan yang dihasilkan P, ya, P gas sama dengan tekanan awalnya tadi adalah 76 cm Hg, itu untuk normal atau standarnya ya, tekanan awal dikurang untuk ketinggiannya tadi 4.500 meter. Sudah? Nah, tadi katanya setiap kenaikan di 100 meter maka berkurang, maka ini kita bagi dengan 100 meter ya. Jadi ini kita cari 0,2, maka dapatnya 76 cm Hg dikurang 45, maka nilainya adalah berapa ini? 7 dikurang 1, 7 dikurang 4 adalah 3. 76 cm milimeter Hg dikurang dengan 45 tadi, maka jawabannya 31 cm Hg atau 31 atmosfer. Maka jawabannya adalah A. Oke, baiklah, demikian untuk materi kita mengenai tekanan pada kali ini ya. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanya di ruang diskusi kita. Tetap semangat, Master Ilmi, manjada.